Tahukah Anda ada sebuah doa yang disebut sebagai kunci keberkahan dan rahmat? Sebuah amalan sederhana yang dapat membuka 7 pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bacaan pendek ini bisa membuka 70 pintu rezeki bagi siapa saja yang membacanya dengan penuh keikhlasan. Doa ini akan diangkat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hajat-hajatnya akan dikabulkan dalam waktu yang tepat. Dan apakah Anda sedang menanti hajat-hajat yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menanti jodoh atau menanti anak, atau ingin mendapatkan rezeki yang lebih melimpah, atau mungkin ingin melunasi hutang-hutang atau mewujudkan impian yang belum pernah tercapai? Bahkan jika Anda ingin meraih 1 miliar pertama Anda di tahun ini dengan mengamalkan doa ini, insya Allah apapun yang Anda inginkan akan didekatkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak penjelasannya secara lengkap dalam video ini. Mari kita pelajari bersama-sama amalan yang penuh keberkahan ini. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk like video ini dan silahkan untuk di-share atau membagikannya agar mendatangkan lebih banyak manfaat. Dan silahkan tuliskan doa atau hajat Anda di kolom komentar untuk sama-sama kita aminkan. Supaya Anda tidak tertinggal doa-doa pilihan lainnya, silahkan untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Baik, terima kasih. Semoga yang sudah like dan subscribe, saya pribadi mendoakan Anda semoga segala ikhtiar Anda dan keinginan Anda segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah para sahabatku yang budiman, dimanapun Anda berada, semoga Anda menjumpai video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa tetap beribadah kepadanya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Para sahabatku yang budiman, di tengah kehidupan yang penuh tantangan ini, seringkali kita merasa bahwa semua pintu rezeki tertutup rapat. Tidak ada jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Bahkan mungkin kita sering merasa bahwa doa-doa yang kita panjatkan siang dan malam hari terasa belum dijawab. Namun ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada satu amalan yang istimewa yang menjadi kunci pembuka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana amalan ini mungkin ada beberapa di antara kita yang belum mengetahuinya, yaitu Shalawat Jibril. Shalawat Jibril ini adalah doa istimewa yang diyakini mampu membuka pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengamalkannya secara rutin dan penuh keikhlasan, Allah akan mempermudah segala urusan kita. Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita serta memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Bukan hanya itu, salawat Jibril
juga membawa keberkahan yang membuat kita bisa dicintai oleh orang-orang di sekitar kita. Allah akan menanamkan cinta di hati mereka dan menjauhkan kita dari kebencian serta iri hati. Ketika seseorang membaca salawat Jibril dengan penuh penghayatan dan penuh keikhlasan, ia bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mendapatkan ketenangan jiwa. Salawat ini adalah salah satu bentuk doa yang tidak hanya meminta tetapi juga memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pemimpin umat yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir. Setiap kali kita membaca salawat Jibril, kita tidak hanya mendapatkan pahala tetapi juga limpahan rahmat yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali, menghapus dosanya 10 kali, dan mengangkat derajatnya 10 tingkat. Hadis riwayat Muslim. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca salawat ini sebenarnya kita sedang menempatkan diri kita di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan cinta dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat Jibril ini tidak sekedar rangkaian kata-kata doa. Ia adalah bentuk komunikasi spiritual yang penuh makna. Ketika kita mengucapkannya, kita sedang menghubungkan hati kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita memohon pertolongan Allah setiap kali kita membaca salawat Jibril ini. Dengan salawat Jibril ini kita memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah keajaiban dari salawat Jibril. Rahmat inilah yang menjadi kunci keberkahan dalam hidup kita, yang akan membuka pintu-pintu rezeki bagi kita, memberikan ketenangan pada hati kita, dan mempermudah segala urusan yang sebelumnya terasa sulit. Oleh karena itu, para sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana tata cara dalam mengamalkan tentang salawat Jibril ini. Oleh karena itu, silahkan persiapkan buku dan catatan para sahabat sekalian, atau bila perlu Anda hafalkan tata caranya dengan baik supaya nanti tidak terdapat kebingungan ketika mengamalkannya. Baiklah para sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini adalah tata cara melaksanakan atau mengamalkan salawat Jibril untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Yang pertama, persiapkan diri dalam keadaan suci. Pastikan Anda dalam keadaan suci, baik itu dari hadas besar maupun hadas kecil. Bagi yang belum melaksanakan mandi junub, silahkan lakukan mandi junub terlebih dahulu agar kita terbebas dari hadas besar. Apabila yang tidak dalam keadaan junub, silahkan langsung mengambil air wudhu, dan pastikan pakaian yang kita kenakan juga dalam keadaan bersih dan suci. Kemudian yang kedua adalah bacalah bismillah sebanyak 100 kali. Mulailah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali. Jangan sampai kurang dari 100 kali. Apabila lebih, maka itu lebih baik. Ingat, jangan sampai kurang dari 100. Kemudian yang ketiga, bacalah salawat Jibril sebanyak 1000 kali. Setelah membaca bismillah 100 kali, kemudian lanjutkan dengan membaca salawat Jibril sebanyak 1000 kali. Lafaznya adalah Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada beliau. Setelah melaksanakan langkah pertama, yaitu bersuci, langkah kedua membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali, dan langkah ketiga membaca Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali. Maka kita tiba di langkah yang keempat, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati kita untuk memohon apa saja yang kita kehendaki, apa saja yang kita inginkan. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh harap, dengan penuh keibaan. Semoga apa yang kita harapkan, semoga apa yang kita inginkan akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepenuhnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkan semua hajat yang kita panjatkan kepadanya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun itu, baik itu terkait dengan rezeki, baik itu terkait dengan jodoh, ataupun meminta ketenangan hidup, meminta ketenangan batin, ataupun ada yang sedang terlilit hutang, semoga bisa segera mampu untuk melunasi hutang-hutangnya, ataupun ada keinginan-keinginan lain, silahkan semuanya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perlu dikhawatirkan, tanpa perlu was-was, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa doa-doa kita tersebut akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian langkah yang kelima sebagai penyempurna dari ibadah kita, yaitu kita lakukan salat sunnah. Amalkan salawat Jibril ini setelah salat wajib atau salat sunnah seperti salat tahajud, salat duha, atau salat rawatib. Misalnya pada saat salat tahajud, bacalah surah Al-Fatihah di rakaat pertama, dilanjutkan dengan surah pendek yang Anda hafal. Misalkan pada rakaat pertama Anda membaca surah Al-Kafirun, kemudian di rakaat kedua Anda membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian langkah terakhir yaitu kita amalkan sholawat Jibril ini secara rutin atau konsisten. Konsistensi adalah kunci utama dalam melaksanakan amalan sholawat Jibril ini secara rutin, baik setelah sholat fardu maupun setelah sholat sunnah. Semakin sering Anda mengamalkannya, semakin besar pula manfaat yang bisa Anda rasakan. Para sahabatku yang budiman, sholawat Jibril ini jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan, maka ia bisa menjadi solusi bagi apapun masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu, para sahabat-sahabatku, mari kita jadikan salawat Jibril ini menjadi solusi bagi setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Mari kita jadikan salawat Jibril ini sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada usaha yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap doa yang dipanjatkan secara tulus ikhlas, secara bersungguh-sungguh, insya Allah akan segera
dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik. Baiklah para sahabatku yang budiman, demikianlah isi dari video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.